Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Artinya apa? Lebih besar dari siapapun termasuk Yesus yang berbicara. Kan ini kan huruf merah semua ya. Di sini sebenarnya sudah ada indikasi Tuhan Yesus bilang Bapa itu lebih tinggi dari siapapun termasuk aku. Walaupun ayat 30-nya bilang aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya apa ayat 30 yang saya kasih garis kuning itu? Maksudnya aku ini dalam hal ini Tuhan Yesus dan Bapa satu dalam arti penggembalaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Hidayah Molaf Channel, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini ya, kita kembali akan membahas satu video yang luar biasa, satu video yang akan membuat banyak orang marah-marah tentunya ya, terutama dari orang-orang yang mengaku sebagai sapam-sapam tritung-tritung ya. Jadi kita tahu bahwa tung-tung ini selalu merasa dirinya yang paling benar. Selalu merasa bahwa, wah kami adalah pemenang, kami adalah doktrin yang sebenarnya, kamilah yang berasal langsung dari Tuhan. Ya. Jadi kita tahu bahwa para polemikus selalu membanggakan hal tersebut ya, dari kaum tritung-tritung ini. Jadi di sini ada seorang bapak ya, seorang bapak-bapak mengaku sebagai pengikut Yesus sejati yang menyampaikan sebuah pesan luar biasa, yaitu mengapa orang-orang tung-tung ini, teritung-teritung ini tidak mau jujur mengakui bahwa Allah Bapa memang lebih tinggi dari Yesus. Mengapa mereka marah-marah? Ya, jadi kenapa tung-tung ini marah-marah? Padahal memang ayatnya tertulis seperti itu. Bapa lebih besar daripada aku. Bapa yang mengutus aku. Ya, jadi menurut Bapak ini ya janganlah. Ya, jangan gara-gara makan doktrin, ya, gara-gara doktrinnya sudah melekat begitu kuat di kepala Anda, sehingga Anda mengesampingkan apa yang Yesus sampaikan. Karena yang berkata bahwa dirinya lebih kecil ya atau Bapa lebih besar itu bukan manusia, bukan bapak-bapak gereja. Tetapi memang langsung dari Yesus sendiri. Jadi menurut Bapak ini ya akui sajalah. Ya, akui sajalah apa yang sebenarnya terjadi. Dan teman-teman yang merasa bahwa Yesus setara dengan Bapa hanya berdasarkan ayat Yohanes 10:30, seharusnya dengan jujur membaca satu perikop, ya seperti yang selama ini teman-teman kan selalu bilang kalau debat, kalau diskusi, oh nggak boleh baca ayat, nggak boleh cuma baca 1-2 ayat, baca satu perikop supaya ngerti. Di sini jelas-jelas ya, maksud aku dan Bapa adalah satu adalah dalam tujuan pengembalaan, dalam misi mengembalakan orang-orang Israel. Bukan maksudnya, oh saya setara, enggak. Manajer saat berkata dengan anggotanya, dengan karyawan, ya, saya dan direktur adalah satu. Satu dalam visi dan misi, ya, mencapai target yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Jadi manajer dan direktur atau manajer dan owner itu adalah satu. Begitu juga dengan karyawan. Karyawan dan manajer serta ownernya adalah satu. Satu dalam visi mencapai target yang sudah ditetapkan. Jadi ini yang teman-teman harus ketahui ya. Teman-teman harus bisa jujur lah. Ya, harus bisa jujur. Oke, kita akan dengarkan dulu pengakuan jujur dari Bapak ini. Yang kalau kita lihat ya, ini mungkin sudah mulai terbuka akalnya, sudah mulai mengikuti pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Pendeta Erastus. Jadi kalau saya lihat ya, sebagai pemerhati, sebagai pengamat, dengan munculnya fenomena Pendeta Erastus Sabdono, ini membuat orang mereview, membuat orang membandingkan
doktrin yang selama ini mereka miliki dengan pengajaran pendeta Erastus. Mana yang benar? Mana yang sesuai dengan kitab sucinya? Ya, kitab suci mereka tentunya, bukan kita. Dan saya lihat murid-murid pendeta Erastus ini makin hari makin bertambah. Walaupun begitu banyak orang menghujat beliau, banyak orang suruh berhenti mengikuti beliau, mengatakan Erastus sesat, pengajaran gak benar, dan sebagainya. Bahkan berencana untuk memberhentikan pendeta Erastus dari jabatannya, tetapi muridnya terus bertambah. Para pembela-pembelanya makin ramai. Dan makin banyak juga orang tungtung ya, yang mulai mereview, mulai mencari tahu, dan percaya bahwa ternyata selama ini mereka sudah terdoktrin mati dengan pengajaran yang tidak sesuai. Ya, tidak sesuai dan hanya ya buatan bapak-bapak. Bapak-bapak siapa? Ya bapak-bapak zaman dulu lah ya. Oke, kita dengarkan dulu videonya lah ya. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kontroversi apa yang dikhotbahkan oleh pendeta Dr. Erastus Sabdono baru-baru ini, ya. Nah, ini adalah sebagian dari yang orang anggap sesat. Padahal ini adalah sesuatu yang sudah pernah dikhotbahkan oleh pendeta Dr. Erastus Sabdono sebelum pandemi COVID, yaitu tentang kedudukan Tuhan Yesus dibanding Allah Bapa. Khotbah Pak Eras selalu mengajarkan bahwa Allah Bapa itu lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Dan itu menyulut kontroversi juga sekitar 3 tahun yang lalu lah ya. Dibilang Pak Erastus itu sesat gitu ya. Tidak, Allah Bapa dan Allah Anak itu sederajat, sama tingginya. Nah, padahal hal seperti ini sudah pernah terjadi ya, perdebatan seperti ini di abad ketiga. Oleh karena itu, Kaisar Roma waktu itu, Konstantin yang Agung, mengundang 1.800 uskup untuk bertemu ya, untuk menyatukan pendapat yang terpecah mengenai kedudukan Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Ya, supaya dicapai suatu pemufakatan. Salah satunya mengenai kedudukan Tuhan Yesus dibanding Allah Bapa. Juga mengenai penetapan perayaan Paskah dan seterusnya, ya. Nah, di sini menurut catatan ada 1.800 uskup katanya di seluruh dunia. Tapi sih yang di daerah sana saja lah ya, tidak termasuk yang di China. Kan China belum ada uskup begitu, ya. Bukan dikumpulkan ya, diundang, tapi yang hadir cuma nggak sampai 20%. Ada yang mencatat 250, ada yang mencatat 270, ada yang mencatat 318. Dan yang dipakai adalah yang 318. Kebetulan angka 318 sama dengan angka yang ada di Kejadian 14 ayat 14. Jumlah pelayan Abraham. Jadi seakan-akan ini loh pelayan-pelayan Abraham di abad ketiga yang mau menyatukan gitu ya. Nah, catatan pertama adalah kita ambil dah angka 318 itu tidak sampai 20% dari 1.800 uskup yang diundang. Padahal kita tahu meeting untuk memutuskan hal yang penting, apalagi mengenai isu keagamaan ini, harusnya samalah seperti organisasi lainnya, minimum yang hadir 2/3. Atau sesial-sialnya 50% plus 1. Ini enggak loh, cuman enggak sampai 20%, ya. Jadi ada sekitar 1.500 yang tidak hadir. Tapi tetap ketok palu menentukan salah satunya kedudukan Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Yang pada konsili itu, yang katanya ekumenis, memutuskan bahwa Tuhan Yesus dan Allah Bapa sederajat. Yang tidak terima bidat, sesat.
Nah, ada uskup yang tidak terima, yaitu uskup dari Alexandria yang namanya Arius. Dan ada lagi lah beberapa orang yang mendukung dia, yang menyatakan Allah Bapa lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Tapi hasil konsili Nicea bilang enggak, sama. Itu pun dengan catatan ada 1.500 uskup yang tidak hadir. Saya bukan mau memperdebatkan hal yang sudah terjadi berapa? 17 abad yang lalu. Udah, itu sejarah lah. Tapi itu sebagai suatu catatan. Jadi hasil keputusan konsili Nicea adalah Allah Bapa dan Allah Anak sederajat, yang tidak sepakat bidat. Termasuk Arius waktu itu yang akhirnya harus dikucilkan. Ya. Nah, menariknya adalah tentu yang namanya Arius ini punya dasar-dasar Alkitabnya yang menyatakan bahwa Yesus itu lebih rendah dari Allah Bapa. Tetapi yang bilang sederajat juga tentu punya dasar-dasar Alkitab. Menarik kan? Nah, jadi yang benar harusnya semuanya harus bermuara ke Alkitab. Bukan dengan voting atau apa, kalau nggak setuju sama kami, kamu bidat gitu. Nggak harus begitu harusnya. Tapi oke deh, itu sudah keputusan. Ya, alhasil Arius dicap bidat dan disingkirkan. Dikucilkan lah tepatnya gitu ya, karena kontroversi. Oke, itu sekilas mengenai konsili Nicea, konsili pertama yang ekumenis katanya ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang ini ketika Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono juga menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu di bawah Allah Bapa, orang marah juga. Sesat itu katanya. Ngikutin Arius katanya. Lah, padahal Pak Eras nggak pernah belajar sama Arius yang hidup di abad ketiga. Buku-bukunya juga Anda nggak bisa baca apa ajaran Arius. Memang salah satu pendapatnya sama dengan pendapat Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Tapi bukan berarti Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono belajar sama Arius. Kebetulan satu aspek itu saja yang sama. Oke? Nah, kita lihat nih ya. Tentu yang bilang Allah Bapa dan Allah Anak atau Tuhan Yesus ini sederajat, tentu ada ayat Alkitabnya. Ya kan? Kita lihat dulu nih ya. Yohanes 10 kita baca dari ayat 27 sampai 30. Ini berbicara mengenai domba yang diberikan oleh Bapa dan Tuhan, dalam ini Tuhan Yesus, menggembalakannya. Anda baca sendiri dah ya ayatnya ya. Ayat 30 yang menarik. Ini adalah ayat yang dipakai oleh orang-orang yang menyatakan Allah Bapa dan Allah Anak sederajat. Karena bunyinya adalah Aku dan Bapa adalah satu. Maka dari ini pun orang bilang YHWH atau Yahweh. Tapi kalau orang Yahudi nggak boleh sebut Yahweh ya, sebutnya Adonai. Satu. Aku di dalam dia, dia di dalam aku. Kira-kira begitu ya. Satu. Sederajat, sama tinggi. Ayatnya ini ya. Tapi kalau kita lihat ayat 29 sebenarnya ada yang menarik tuh, yang orang nggak mau lihatnya langsung 30. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Artinya apa? Lebih besar dari siapapun termasuk Yesus yang berbicara. Kan ini kan huruf merah semua ya. Di sini sebenarnya sudah ada indikasi Tuhan Yesus bilang Bapa itu lebih tinggi dari siapapun termasuk aku. Walaupun ayat 30-nya bilang aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya apa ayat 30 yang saya kasih garis kuning itu? Maksudnya aku ini dalam hal ini Tuhan Yesus dan Bapa satu dalam arti penggembalaan. Menggembalakan domba yang sama. Itu satu dalam penggembalaan. Ini tidak berbicara mengenai hakikat yang sama. Enggak Pak, pokoknya konsili Nicea bilang sama kok. Oke, kita lihat lagi ayat yang lain ya. Jangan di skip video saya karena di akhir video ini saya akan kasih lihat 2 ayat yang tidak akan bisa Anda bantah. Menarik kan? Kita lihat lagi ayat berikutnya nih ya. Nah, ini dia. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Kalau ada orang diutus dan ada orang yang mengutus, kira-kira siapa yang lebih tinggi?
Yang mengutus dong lebih tinggi, yang diutus lebih rendah. Contoh, Pak Jokowi mengutus Pak Prabowo meeting di Eropa. Ya tentu Pak Jokowi sebagai presiden lebih tinggi dong. Pak Prabowo cuman menteri, Menhan, lebih rendah. Enggak begitu Pak, maksud ayat Yohanes 8:42. Pokoknya konsili Nicea bilang sederajat. Oke deh. Ayat berikutnya. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Yesus bilang, aku diutus oleh Dia. Dan makananku adalah melakukan kehendak Dia. Nggak boleh kehendaknya Yesus, kehendak Dia. Bayangin nggak orang sama tinggi tapi harus melakukan kehendak orang yang diutusnya? Nggak sama tinggi dong. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukan pekerjaannya Yesus, pekerjaan Allah Bapa. Enggak Pak, pokoknya konsili Nicea bilang sama tinggi. Lanjut. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lah kalau dia Allah yang sama tinggi, kok dia nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Oke, kita lihat yang di bawah langsung. Sebab aku tidak menuruti kehendakku. Loh, sama tinggi tapi tidak menuruti kehendak Dia. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku lagi. Dia cuma utusan. Nah, berbicara seperti ini orang mengatakan, jangan-jangan Pak Erastus atau si Pak Chandra ini lagi mau merendahkan Tuhan Yesus. Enggak. Nanti ya di akhir ya saya terangkan ya. Justru ini meninggikan Tuhan Yesus. Bapak bisa aja. Makanya jangan di skip videonya ya. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Ini berbicara mengenai hari kiamat. Ya. Tidak ada seorang yang tahu. Malaikat tidak. Anak pun tidak. Bagaimana kalau mereka berdua sederajat sama tinggi? Kok anaknya nggak tahu? Cuman Bapak yang tahu. Anda masih mau bilang sederajat sama tinggi? Pokoknya hasil konsili Nicea bilang sama tinggi Pak. Oke. Kalau masih belum puas lanjut. Matius 26 ayat 39. Ini adalah doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Sebelum Dia disalib. Kita baca ya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Cawan ini berbicara mengenai nanti penyaliban. Kalau boleh, aku jangan disalib, Bapak. Tapi dia rendah hati. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki. Dia kan maunya nggak disalib. Lanjut, melainkan seperti yang kau kehendaki, yaitu salib. Ya kalau engkau memang suruh salib, ya udahlah, aku disalib lah. Nurut dia sama yang ngutus. Enggak Pak, pokoknya hasil konsili Nicea bilang Yesus dan Bapa sama tinggi. Oke, lanjut lagi. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku. Loh, katanya dia juga Allah. Tapi di sini dia, kok seakan-akan Allahnya dia. Allah tapi punya Allah gitu. Ini Alkitabnya salah kali ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, dia sendiri katanya sederajat. Kok merasa ditinggalkan? Enggak Pak, pokoknya konsili Nicea bilangnya sama tinggi. Oke. Ini 2 ayat terakhir. Kalau Anda masih ngotot, saya ragu Anda ngerti bahasa Indonesia. Atau jangan-jangan Anda belum pernah baca ayat ini. Yohanes 13 ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Dari tadi kita bilang kan utusan, dia diutus Allah gitu kan. Dia bilang sendiri loh, tulisannya merah loh ya. Ini artinya ucapan Tuhan Yesus sendiri. Dia bilang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Kemudian atau seorang utusan daripada yang mengutusnya. Dia kan utusan. Yang mengutusnya kan Allah Bapa. Dia sendiri bilang tidak lebih tinggi. Anda masih mau ngeyel? Pokoknya konsili Nicea bilang sama tinggi Pak. Oke, ini ayat terakhir. Kalau Anda masih membantah, satu lagi nih habis ini ya. Ayat ini yang terakhir. Anda mungkin nggak ngerti bahasa Indonesia. Atau Anda nggak pernah baca ayat ini. Atau mungkin ayat ini
ketumpahan tip X yang putih itu sehingga Anda nggak pernah baca. Oke, kita lihat ayatnya ya. Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi. Tetapi aku datang kembali kepadamu untuk menjemput kita nanti ya. Tentu bagi kita yang percaya, yang melakukan segala firman-Nya. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita. Karena aku pergi kepada Bapakku. Bapakku. Disebut Bapak tapi sederajat. Kadang-kadang bingung juga kita ya. Lanjut dulu dah, yang saya kasih kuning ini. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, ini udah pamungkasnya ini. Anda masih mau bilang Yesus sederajat sama Bapa? Di sini bilang lebih besar Bapa itu daripada aku. Brr, masih nggak terima? Terserah kamu, coy. Nah, maksud ini apa sih ya? Maksudnya begini loh. Dengan membicarakan Yesus itu sebagai manusia yang taat, sebagai utusan dan tunduk kepada yang mengutusnya, dan memperagakan kehidupan ya yang tidak melakukan dosa, yang mana kita harus serupa dengan Tuhan Yesus ya. Dengan fakta ini maka kita dituntut seperti Tuhan Yesus, tak bercacat, tak bercelah, harusnya juga bisa. Tapi kalau Anda bilang dia sederajat dengan Allah Bapa, terus Anda disuruh serupa dengan Yesus, Anda akan nolak kan? Nggak mungkin lah, Yesus kan Allah, sederajat dengan Allah Bapa. Bagaimana mungkin kita bisa serupa Yesus? Makanya orang Kristen banyak yang bilang, udahlah jangan mimpi lah. Nggak mungkin kita bisa serupa Yesus, kita kan manusia. Yesus kan Allah dari sononya, yang sederajat dengan Allah Bapa. Sudahlah, kalau sampai situ Anda menjadi Kristen yang tidak pernah mau menuruti kehidupan Yesus selama di dunia. Karena Anda anggap Yesus itu sudah Allah, sederajat pula dengan Allah Bapa. Sehingga nggak mungkin kita orang Kristen mengikuti kehidupan Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang, kuduslah kamu seperti aku kudus, itu kan perintah kan? Pasti orang Kristen bilang, ya nggak mungkin lah Pak, Yesus kan setara Allah Bapa, pasti kudus, kita nggak mungkin, kita kudus. Padahal dia manusia. Dia baru menjadi juru selamat ketika dia menyelesaikan pekerjaannya. Barulah dia menjadi ya Allah dan Tuhan kita. Masih banyak lah ayatnya ya. Yang dasarnya dulu nih. Jadi mengatakan ini justru meninggikan Tuhan Yesus. Yang naturnya sebenarnya justru di bawah Allah Bapa. Alkitab bilang gitu kok. Kenapa dibilang sesat ya? Bingung juga saya nih ya. Oke, jadi kalau kita mengakui dia yang datang sebagai utusan dan dia 100% manusia, dan sudah saya bahas kan di video sebelumnya, barulah kita merasa, oh pantas ya kita harus serupa Kristus. Karena Kristen itu artinya to be like Christ, menjadi serupa Kristus. Kalau Kristus udah adalah Allah yang sederajat dengan Allah Bapa ketika dia di bumi, ketika kita dibilang harus serupa Kristus, pasti kita nolak lah, nggak mungkin lah. Dia kan Allah yang sama tinggi dengan Bapa pula. Yahweh juga itu kan dalamnya ada Yesus. Sampai kapanpun Anda akan excuse, Anda tidak akan pernah mau hidup kudus, hidup suci, tak bercacat, tak bercelah. Hanya dengan memahami bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia, sebagai utusan, nanti dia akan jadi Allah. Dia jadi Tuhan dan sekaligus juru selamat kita. Tapi kalau dia tidak taat, tidak mati di kayu salib, kapan dia menjadi juru selamat kita? Dia menjadi juru selamat setelah dia menumpahkan darahnya. Disitulah dia jadi juru selamat kita. Jadi yang bilang Pak Erastus itu tidak mengakui Yesus juru selamat, salah coy. Lu belum dengerin khotbahnya sampai habis. Ya, ini sebenarnya saya mensimplifikasi, ya, langsung jepret gitu. Dengan harapan Anda mulai menemukan benang merahnya. Oke deh, itu saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Iya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi ini adalah seorang bapak yang bernama Chandra Teja.
Ya, beliau ini sering juga membuat video-video yang isinya luar biasa. Jadi saya tunjukkan ya bahwa video ini saya ambil dari channel Pak Chandra Teja langsung. Ya, teman-teman bisa lihat. Nama channelnya Kristen Ngakunya. Ya, Kristen Ngakunya. Di sini adalah linknya. Ya, teman-teman bisa lihat linknya. Jadi sesuai ya. Ini bukan kita ngarang-ngarang, tapi ini memang langsung dari Pak Chandra Tejanya sendiri. Dan dia membuat judul Allah Bapa lebih tinggi dari Yesus. Kok ada yang marah-marah? Ya. Pada Konsili Nisea di tahun 325 diputuskan posisi Yesus dan Allah Bapa. Ternyata pada abad 3 pun masalah ini diperdebatkan sehingga harus diputuskan di Konsili Nisea yang memutuskan bahwa posisi Yesus adalah setara Allah Bapa. Yang tidak setuju dianggap bidat atau sesat. Di mana salah satunya adalah Arius yang menyatakan Allah Bapa lebih tinggi dari Yesus. Pendeta Erastus Sabdono mengkhotbahkan bahwa Allah Bapa lebih tinggi dari Yesus sejak sebelum pandemi COVID-19 dan dianggap sesat karena tidak mengikuti hasil Konsili Nisea. Tentu di Konsili Nisea masing-masing pihak mengacu ya ke Alkitab yang sama. Tapi mengapa bisa ada perbedaan pendapat? Video ini mengupas ya. Jadi sudah dijelaskan ya di video tersebut, dan sebagai bukti ya, saya akan tampilin, teman-teman bisa search ya tentang Konsili Nisea, apa benar gitu kan. Jadi saya jelaskan dulu lah ya. Perdebatan apakah Yesus itu setara dengan Bapa, atau Yesus itu adalah Allah yang lebih kecil, ataukah Yesus itu hanyalah utusan, ya, itu sudah ada sejak zaman dulu. Sebelum Konsili Nisea tentu saja sudah ada, ya, jauh. Jadi waktu awal-awal abad pertama dan awal abad kedua, itu semua orang sudah punya pemahamannya masing-masing mengenai siapa itu Yesus. Mengapa bisa ada pemahaman yang berbeda? Tentu saja, karena memang tidak ada kejelasan dari awal. Ya, tidak ada kejelasan dari awal tentang status Yesus. Ada murid yang mengatakan bahwa Yesus setara dengan Bapa. Ada murid yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan yang sulung. Ada murid yang mengatakan bahwa Yesus hanyalah utusan. Inilah yang menimbulkan kebingungan di masyarakat. Jangankan umat awam, uskup-uskupnya, pastor-pastornya, para pengurus gereja juga bingung. Saat itu bingung dan terjadi perbedaan pendapat yang sangat besar. Saat itu Kekaisaran Romawi ya sudah mulai banyak orang-orangnya, bahkan petinggi-petinggi di kerajaan tersebut yang sudah menjadi Kristen. Bahkan mama ya atau ibu dari Konstantinus Agung saat itu sudah beragama Kristen. Mama dan adiknya sudah Kristen, tetapi Konstantinus Agung saat Konsili Nisea itu masih beragama pagan. Ya. Catatan-catatan mengatakan bahwa Konstantinus masih agamanya pagan. Tetapi karena dia adalah kaisar dan dia melihat bahwa perbedaan pendapat antar orang Kristen ini berbahaya. Ya, karena yang mengatakan Yesus hanya utusan pasti ribut dengan yang menyetarakan Yesus dengan Allah Bapa. Homoousios setara. Jadi karena perbedaan itulah Konstantinus Agung mengatakan ya sudahlah, diadakanlah musyawarah kan gitu kan. Musyawarah untuk menentukan hal tersebut. Karena memang Romawi ini terkenal suka melakukan musyawarah. Bisa dibilang kan kerajaan pertama ya yang menganut sistem demokrasi adalah Romawi. Jadi demokrasi itu kan dari mereka. Jadi menurut Konstantinus ini harus dilakukan pertemuan, ya, harus diadakan sebuah rapat lah untuk menentukan status Yesus agar di masyarakat ini nggak ada lagi perbedaan-perbedaan. Diundanglah saat itu banyak orang, terutama uskup-uskup lah ya, yang mewakili gereja-gereja. Jadi teman-teman bisa baca, ini Konsili Nisea 1 ya, dari Wikipedia. Meskipun Kaisar Konstantinus Agung mengundang semua uskup di Kekaisaran Romawi,
Yang kala itu berjumlah 1.800. Kira-kira 1.000 orang uskup di kawasan barat dan 800 uskup di kawasan timur. Jadi tercatat saat itu ada kurang lebih 1.800 uskup ya, dari semua daerah di wilayah Kekaisaran Romawi yang membentang sangat luas tentunya. Tetapi hanya sedikit saja yang datang memenuhi undangan dan jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Menurut keterangan Eusebius, uskup Kaisaria Palestina, ya, jadi Eusebius ini adalah seorang uskup juga, ada lebih dari 250 orang uskup yang hadir. Menurut keterangan Athanasius, uskup Alexandria, ada 318 orang uskup yang hadir. Menurut Eustachius, uskup Antioquia, ada kira-kira 270 orang uskup yang hadir. Ya, jadi ketiga orang ini hadir. Eusebius, Athanasius, Eustachius, ya, semua ada us-usnya. Ya, sama seperti Paulus, Yesus dan sebagainya, ya, ada usnya. Menghadiri konsili Nisea I. Kemudian hari Sokrates Scholasticus, ya, ada tikusnya, mencatat kehadiran lebih dari 300 orang uskup. Sementara ini mencatat kehadiran 318 orang uskup. Angka 318 inilah yang terabadikan di dalam liturgi Gereja Ortodoks Koptik Alexandria. Ya, jadi angka pastinya nggak ada yang tahu, karena beda-beda nih ya. Yang ini bilang segini, yang ini bilang segini. Tetapi yang pasti angka orang yang hadir tidak melampaui 300-an. Ya, ini 250, 318, 270. Ya. Dan catatan dari Kekaisaran sendiri mencatat 318 orang uskup yang hadir, karena angka 318 ini cukup keramat bagi teman-teman kita sebelah. Ya, jadi 318 orang uskup dari 1.800. Bayangkan. Ya, kalian ini misalnya punya organisasi, ya, yang hadir cuma 380 atau 318, kira-kira apakah itu sah atau tidak? Ya, apakah itu sah? Ya, kalian mikir sendiri lah ya. Kita nggak tahu kenapa banyak orang yang nggak hadir, apakah undangannya nggak nyampai. Karena kan zaman dulu kirim undangan pun belum tentu sampai tepat waktu. Ya, kirimnya sekarang salah-salah tahun depan baru nyampe kan gitu. Atau malah-malah nggak pernah nyampai karena di jalan ada masalah dan sebagainya. Karena zaman dulu beda ya sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang hanya hitungan detik sudah sampai pesan kita. Tinggal kita WA kan orangnya, atau email, atau kita SMS, langsung sampai ya kepada orang yang kita tuju. Kalau zaman dulu kan enggak. Saya nggak tahu apakah acaranya terlalu mepet, dikirim suratnya sekarang, tapi acaranya 2 minggu lagi atau minggu depan, ya, sehingga banyak yang nggak hadir. Dan yang hadir itu adalah orang-orang, ya kita tahulah, itu adalah orang-orang Athanasius, pendukung Athanasius yang mengatakan bahwa Yesus setara dengan Allah Bapa, ya, yang hadir. Jadi yang jadi pertanyaan adalah, seandainya konsili Nisea itu dipending, konsili Nisea pertama dipending dan baru diadakan setelah jumlah peserta 2/3 yang hadir, kira-kira doktrin apa yang akan menjadi pemenang? Nah, ini perlu diperdebatkan juga ya, perlu dipertanyakan. Siapa yang akan jadi pemenang kalau saat itu semua undangan itu hadir? Terus yang kedua, apakah sah ya, menurut teman-teman hasil dari konsili Nisea? Walaupun itu sudah terjadi ya, suka tidak suka itu sudah terjadi, dan doktrin Trinitas itu menjadi doktrin yang ditetapkan. Jadi pemenangnya adalah doktrin Trinitas, dan di luar Trinitas saat itu dianggap sesat atau bidat. Dan hukumannya adalah dieksegesis, disingkirkan, bahkan ada yang sampai dibunuh. Ada yang sampai dibunuh. Jadi orang-orang Wanes kalau hidup zaman dulu salah-salah bisa dibunuh. Orang-orang Arianus itu kan habis itu ya. Kalian bisa bayangkan. Jadi ya masing-masing punya inilah. Ya, punya pendapatnya masing-masing, dan ya kalian sudah dengar dari Pak Chandra Teja. Ya, menurut kalian bagaimana? Ya, kita tahulah bahwa doktrin ini kan hasil
penetapan dari konsili. Walaupun banyak teman-teman tungtung yang mengatakan, loh itu kan sudah ada dari dulu, itu cuman memantapkan, mereka bilang. Ya, cuman memantapkan bahwa yang benar itu terhitung. Cuman yang jadi masalah adalah pemahaman-pemahaman yang lain bagaimana. Itu sudah ada loh. Dan kenapa ini bisa ada? Ya karena dari awal ya, kalau kita bilang tidak ada ketegasan dari murid-murid awal Yesus. Jadi para rasul dan juga Paulus sendiri itu tidak clear menjelaskan status Yesus dibandingkan dengan Allah Bapa. Bahkan kalau kita lihat, nggak pernah ada catatan sejarah para rasul, termasuk Paulus, itu berdoa atau menyembah kepada Yesus. Nggak pernah ya. Mereka berdoa dan menyembah kepada Allah Bapa atau YHWH. Nggak pernah kepada Yesus. Sehingga karena tidak ada ketegasan itulah, berpuluh-puluh tahun kemudian, beratus tahun kemudian, ini menjadi perdebatan. Ya, jadi Arius sendiri dan para pengikutnya ya tidak bisa terima konsili Nisea ini, karena dianggap, loh, sejak kapan iman itu dari hasil jajak pendapat? Sejak kapan iman itu ditetapkan ya dari rapat? Ini kan kacau gitu. Walaupun orang-orang yang menjadi pemenang saat itu, yaitu Tungtung, itu mengatakan, loh ini berkat tuntunan Roh Kudus. Meeting ini, konsili ini terjadi karena tuntunan Roh Kudus. Kenapa kami bisa menang? Karena Roh Kudus yang menginginkannya. Ya, kan alasannya seperti itu. Ya, jadi yang mana yang benar, ya kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu, dan biarkanlah ini menjadi iman saja. Kalau saya bilang ya menjadi iman saja. Orang-orang yang berpaham Tritunggal silakan, orang-orang yang berpaham bahwa oneness yang benar silakan, orang-orang yang berpaham bahwa Yesus hanyalah utusan seperti Unitarian dan Arius silakan. Ya. Jadi biarkanlah ini menjadi perdebatan mereka, dan apakah sekarang dibutuhkan konsili untuk menetapkan kembali, ya itu kembali ke mereka ya, mana tahu mau dibuat lagi konsili, ya dimana kalau sekarang ini kan lebih ramai orangnya, dan istilahnya kemungkinan untuk dicurangi itu lebih kecil. Kalaupun nggak bisa hadir, minimal suaranya masuk kan gitu, bisa diwakili. Yang penting suaranya masuk. Tapi apakah dengan jajak pendapat itu, ya, dengan cara voting seperti itu sudah benar? Ya, karena kita tahu yang namanya supranatural memang bisa mencampuri. Walaupun teman-teman bilang, oh itu kan karena tuntunan Roh Kudus. Ya, kita takutnya roh setan juga ikut menuntun. Ya, kalau kita udah bicara goib-goib, bicara yang goib-goib itu kan ada dua kemungkinan. Ya, dari Tuhan dan dari setan. Gimana kita bisa membedakannya? Mana yang dari setan, mana dari Tuhan? Sama kayak orang tiba-tiba kayak kerasukan, kepenuhan gitu kan. Ya, ada yang bilang kalau setan dia kerasukan. Kalau dia yang baik namanya kepenuhan. Padahal sama-sama dimasuki oleh sesuatu yang supranatural. Gimana membedakannya? Gimana membedakan? Terus teman-teman bilang, wah, lihat damai sukacita atau tidak. Loh, selama ini yang kita lihat, banyak itu orang kesetanan maki-maki, kalian bilang juga dari Tuhan. Ya, kita lihat ini, para polemikus-polemikus yang kesetanan, yang kerjanya maki-maki orang, itu juga kalian bilang benar kan? Ya, kalian bilang benar, padahal ucapannya, cara dia bersikap, wah, luar biasa. Itulah saya bilang kadang-kadang teman-teman ini harus renungkan kembali lah. Ya. Renungkan kembali kira-kira mana yang benar, mana yang tidak. Ya, saya harap teman-teman jangan terdoktrin mati lah. Jangan istilahnya terdoktrin sampai nggak ada bisa tawar-menawar lagi. Ya, minimal di-review dan dipikirkan ulang lah. Kita cuman kasih data, semua kembali ke kalian. Ya, kalian punya akal, Allah berikan kecerdasan buat kalian untuk berpikir dan untuk melihat mana kebenaran. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berinfak sedekah ya. Jadi bagi teman-teman yang tergerak hatinya untuk berinfak sedekah, untuk perjuangan channel ini dan perjuangan saya secara pribadi tentunya,
dapat disalurkan melalui nomor rekening yang tertulis di bawah ini ya. Setiap infak sedekah kalian sangat berarti bagi perjuangan kami, terutama di saat-saat sukar seperti ini ya. Di saat serangan-serangan itu lagi tinggi-tingginya, ya, segala cara dilakukan oleh para polemikus ini untuk melenyapkan channel ini. Dan bukan hanya channel ya, masalahnya segala cara untuk menyingkirkan saya dan mencelakai saya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.